Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan membacakan yaitu buku Risalah Tauhid Tasawuf atau Tauhid Sufi karya Abu Yasir Haji Amran Wali Al-Khalidi. Jadi judulnya pada malam ini yaitu faedah dan kegunaan daripada Tauhid Tasawuf atau Tauhid Sufi. Faedah dan kegunaannya ialah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan Rasul dan hubungan baik kita sesama hamba Allah atau manusia dan makhluk Allah. Jadi faedah tanyo kegunaan mempelajari ya, yaitu faedah kegunaan Tauhid Tasawuf atau Tauhid Sufi ini yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah ya, dan juga memperbaiki hubungan tayo dengan Rasul dan dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah. Bila mana kedua ini telah terjaga atau terpelihara, kalau dua ini, yang dua ini yang hubungan manusia dengan Allah dan Rasul, hubungan manusia dengan sesama manusia terpelihara atau terjaga, kita akan memperoleh kemenangan dari kehidupan dunia dan akhirat. Tayo akan memperoleh kemenangan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi dalam dunia tayo mempunyai kemenangan dan juga di akhirat juga begitu. Baik kita sebagai penguasa dan rakyat biasa. Sebaliknya, bila keduanya itu tidak dapat kita pelihara, maka kehidupan kita membawa kepada kehancuran dan malapetaka. Punya hubungan tayo dengan Allah hana baik, hubungan dengan Rasul tidak baik, hubungan dengan sesama manusia tidak baik, inyan akan membawa kehancuran. Atau sabok dengan Allah baik, tapi dengan manusia hana baik, hanjut ngoi sih. Atau dengan manusia baik, tapi dengan Allah dan Rasul tidak baik, tidak ada hubungan. Contoh, gop tak bantu, silaturahmi nah, ya kan? Tapi tumayang hana, puasa hante, ya? Atau ibadah nah, hubungan dengan Allah, tumayang hantom tinggal, jamaah sabai. Jak wajib berkali-kali, umrah berkali-kali, puasa hana tinggal, jaga tinggal. Tapi sesama manusia hanaga hanjut sih. Nah, tayo dengki tayo, onen tayo mendalimi orang lain, mendalimi menyakiti sesama. Yang juga tidak baik, akan membawa kehancuran dan malapetaka. Bagi tayo. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman bila mana disebut Allah bergetar hati mereka. Orang beriman apabila disebut Allah nyan bergetar hati. Bergetar hatinya bukan takut seperti kita takut kepada hewan buas, bukan. Justru dengan disebut nama Allah itu kita bertambah keyakinan kepada Allah dan bertambah dekat dengan Allah dengan melakukan ibadah. Nah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan jika dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, bertambah keimanan mereka. Ya, jadi getanyo dibacakan atau dinampakkan tanda-tanda, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambah iman katanya. Contoh tanda kebesaran Allah, corona ini. Yang tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, corona virus yang kecil tapi ditakuti oleh semua manusia.
apa ayah tuknya. Itu tanda kebesaran Allah. Itu cuma sedikit Allah berikan kepada kita yang kena virus corona. Jadi dengan ada seperti itu kita harus bertambah keimanan. Terjadi gempa bumi, terjadi musibah, longsor dan lain sebagainya, banjir bandang. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bisa Allah lakukan. Nah, itu harus bertambah iman kita. Baik justru tayo jiuh Allah katanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu mereka itu bertawakal atas Allah di dalam mengarungi kehidupan. Bertawakal itu menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah setelah dia berusaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, apabila telah bulat tekadmu karena usaha-usaha kita sudah ada usaha-usaha kita, fatawakkal 'ala Allah. Maka menyerahkan dirilah kepada Allah. Nah, jadi sesungguhnya Allah itu menyukai kepada orang-orang yang bertawakal. Serah doa kepada Allah. Makna serah doa tayo setelah kita berusaha. Contoh misalnya, kita bekerja, bertani, tak usaha, tak pegli, lah belang tayo, boh pupu. Itu usaha kita. Dengan maksud supaya panen kita itu bertambah. Tapi setelah itu kita menyerahkan kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kemudian alladzina yuqimunas sholata. Jadi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mendirikan salat. Yang pedang tumayangnya orang-orang beriman. Yang tim pedang tumayang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Dan sebahagian harta mereka dipergunakan untuk yang baik-baik. Maknanya menginfakkan harta mereka sebahagian daripada harta mereka. Orang tim infakkan sebahagian harta, mengeluarkan zakat, bersedekah, itu orang beriman. Alladzina yu'minu alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang mendirikan salat dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian daripada hartanya, menginfakkan sebagian hartanya, dia sedekah. Nah, jadi sedekah itu adalah menolong orang lain. Itulah salah satu ciri orang yang beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang mukmin yang sebenarnya. So mereka itu yang pertama, dia itu apabila dia mendengar disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila melihat dia tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambah imannya. Ya kan? Kemudian dia itu bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Setelah itu orang-orang yang beriman itu alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menginfakkan sebahagian daripada rezekinya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah yang bunuh. Mereka inilah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Jadi bagi orang yang beriman ini, maka Allah akan memberikan derajat atau tingkatan di sisi Tuhan. Gepeik derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan Allah berikan pengampunan. Gejuk keampunan bak kita dan gejuk rezeki yang mulia, rezeki yang baik. Ya. Jadi orang berimannya hana ugo justru diangkat derajat oleh Allah. Yakin kah? Yakin. Maka ajaran tauhid tasawuf atau tauhid sufi agar dapat kita meningkatkan keimanan. Yang tujuannya. Jadi
ajaran tauhid tasawuf atau tauhid sufi ini untuk gedanyo itu meningkatkan keimanan gedanyo kepada Allah. Huzur Allah di dalam hati. Makna huzur ini hadir. Merasakan keberadaan Allah. Hadir Allah dalam hati gitu. Kan dia aduk kena, tak salah. Makna dia selalu dalam ingatan kita. Kita merasa takut. Takut reo. Terlihat kehebatan Allah. Karena mereka merasa dekat dan menyaksikan sifat-sifat jamal dan jalal. Jadi mereka ini menyaksikan sifat-sifat Allah, sifat jamal, sifat kebagusan Allah, dan sifat jalal, jalal keperkasaan, sifat keperkasaan Allah. Sehingga bergemetar hati mereka, mereka bila disebut Allah. Ingat bunuh sifat jamal dan sifat jalal Allah, ya, sehingga gemetar hati mereka itu ketika disebut nama Allah. Kita dewasa ini gemetar hati karena disebut-sebut makhluk, kan karena Allah, karena didengeran makhluk. Justru itu yang bikin gemetar hati. Jadi kita dewasa ini gemetar hati karena disebut-sebut makhluk. Orang yang punya jabatan tinggi, ya takut mutuji nyotanya takut ke bupati. Yang takut ke bupati tau, awak pejabat, kepala dinas. Bandu bupati kaya 60 ane ante mata menyuhana dah hormati kadang cik perut tayo. Kaya, napa na ya kan? Atau binatang, harimau, ular yang besar seolah-olah ada upaya kekuatan pada diri mereka, ya, untuk melakukan kepada kita dengan apa yang ia kehendaki. Tayo ia kawayan, ia ke pejabat bagi orang yang bawahan pejabat, bagi kontraktor dekat hantu memproyek, macam-macam lah. Ya, tu apa? Takut pecat, takut duit SK apa? Pecat. Iya. Takut kerimung, takut gula raya. Seolah-olah sang-sang na kekuatan bawayan. Padahal kekuatannya semua itu dari Allah. Dari Allah. Ini yang menjadi salah kita yang. Ke Allah naya. Tapi ke makhluk? Iya. Yang nang berapa? Kita takut kepada kehinaan. Ya, tayo. Takut hina. Dan kemiskinan, ya, takut gasin. Bila mana kita tidak dimuliakan, bila mana kita tidak memuliakan dan menghormati makhluk, maknanya gini, takut dicopot jabatan, takut gasin. Jika tayo hana memuliakan seseorang itu, maksudnya hana dapat mulia bupati, maksudnya takut tayo gadah jabatan atau takut hana temeng tapu pekerjaan, gitu. Yang salah tayo. Atau takut tidak punya harta dan kedudukan. Gagalnya menurut. Mereka yang memahami ajaran tauhid tasawuf, di samping dia beriman kepada Allah, dia senantiasa mendirikan salat. Ini surah daripada ayat kuno. Jadi orang yang berimannya, orang yang belajar tauhid tasawuf, dia di samping memahami atau beriman kepada Allah, dia senantiasa mendirikan salat. Baik tinggal itu maya. Tanya orang yang belajar tauhid tasawuf, terutama jamaah MPTT, baik tinggal itu maya. Jadi baik na tuduhan katanya. Ya pegah betul dia awak tanya tan maya. Nanya apa pegah? Awak MPTT hana tu maya pegah. Itu fitnah besar. Fitnah besar. Justru diajarkan katanya bagaimana supaya kita tidak meninggalkan salat. Menjaga kewajiban wate. Tumaya nyo katuk wate tayo. Tak jaga. Kemudian mana aja melaksanakan salat dan peduli kepada hamba-hamba Allah yang kena wa mimma razaqnahum yunfikun. Dengan memberikan sebahagian yang dia punya untuk keperluan orang lain. Tak sedekah, tak bantu orang lain, menginfakkan sebahagian harta, tak keluarkan zakat tayo nya memang katuk nisab. Atau tak infakkan harta. Contoh maksudnya,
Le nak belanja tengok. Lagi pesantren. Pesantren butuh si bantuan. Contoh bola lampu. Bola lampu kah itu di pelodon. Kayak okey. Mio nak kena bantu. Mungkin aja jemaah tengok kadang tinggal nak rezeki kadang. Alah lomba aku bantu pesantren. Mampu. Tak belum di bola lampu. Dah nak jo peng bijut. Belum bola lampu dua apa? Abang halu dah. Anda dah lah bebe no. Aja talak putuh dia dapat san. Jadi buat tena utai putuh bola lampu tinggal tacok tu. Sedekah. Dik dah le pahala dah bola lampu dah bet lagi oh. Nah pahala apa nak ke? Nah. Ubi raya pahala. Maka bola lampu. Ikan mau menerima. Ya ban. Ai maksud ji Cibutu. Lagi kan. Bola lampu kipas angin. Nah, maksud contoh kan. Jadi orang-orang tumayang dirui, orang berdirui. Dan tak tubik sebahagian daripada harta kita sedekah. Okey kan? Menjaga kewajiban waktu dan peduli kepada hamba-hamba Allah dengan memberikan sebahagian yang dia punya untuk keperluan orang lain. Yang kenyam sedekah menong. Memperbaiki kehidupan mereka untuk mereka dapat beribadah menjadi hamba Allah. Dan perbaiki kehidupan tayo supaya kita dapat beribadah dengan baik. Dan menjadi warga negara yang baik yang mencintai tanah air. Dan juga menjadi warga negara yang baik. Makna yang warga negara yang baik pun. Ai patuh tayo terhadap peraturan negara tayo. Mbak, menyuai pegawai negara macam ji dilarang menebang hutan, baik tak tubang. Dilarang membakar, baik bakar. Karena apa kan? Keuntungan pribadi itu merugikan orang lain. Kayak dilarang baik sembayang itu nggak boleh. Itu dia dilarang baik sembayang itu jangan patuh. Tapi lo kata negaranya galomna dilarang tayo. Ngeo kan untuk baik sembayang. Kanyan. Ayo karena dengan musibah. Sebenarnya lagi cerita Covid bukan dilarang sembayang. Kau yang larang sembayang. Jangan salah pemahaman. Bukan. Jadi gini, dilarang untuk salat Jumat karena di suatu tempat yang dianggap darurat. Ya. Yang dianggap darurat. Tapi bukan dilarang maksud itu yang sembahyang dihukum karena daerah lockdown di daerah yang ada rawan merah. Karena dikhawatirkan menular. Karena kewajiban negara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ini kata urai ke? Darurat. Kan tidak selamanya. Dalam waktu tertentu. Itu ini fitnah nandu. Itu yang kadang-kadang tanya. Okey. Ya. Kemudian dia tidak berpegang kepada ilmunya dan kekuatannya hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang mengatur dan mengadakan sekalian yang ada di dalam negara kita cintai ini. Baik dirinya dan alam semesta. Bagi mereka dapat keampunan dan rezeki yang baik. Bagi mereka orang-orang yang beriman ini mendapat pengampunan dan rezeki yang baik. Maknanya rezeki yang halal. Baik untuk keperluan jasmani maupun rohani mereka. Pada masa dewasa ini kita tidak atau kurang untuk mendapatkan iman yang kamil. Iman yang kamil mana iman yang sempurna. Dan menjaga kewajiban-kewajiban waktu. Beribadah untuk mensyukuri nikmat. Yang kurang jino. Lewe hana bersyukur. Kikir. Tidak dapat memberikan sebahagian hartanya. Hantim saling menolong. Hantim saling membantu. Kikir dia. Baik dengan jalan mengeluarkan zakat, infak dan lainnya. Ramai awak tengok. Untuk mengharta hanti berduit ya. Yang kikir takut habis. Habis. Dan kebanyakan penguasa di negeri kita ini baik di pusat maupun di daerah dia berkuasa untuk mencari kekayaan. Ya. Le dekalan. Ai ke mandum. Nah,
Dia ingin untuk mencari kekayaan. 80%. Enggak 80% lagi ya. Mencari kekayaan yang berlebihan, kan cuma bacut. Kekayaan yang lebihan untuk kehidupan duniawi dan lalai daripada mensyukuri nikmat. Karena bunuh sibuk tak dengannya sehingga lalai mensyukuri nikmat Allah. Padahal jabatannya kan nikmat, tapi dia tidak bersyukur. Makna tidak bersyukur, orang punya jabatan tidak bersyukur, maknanya dia itu tidak menjalankan amanahnya sebagaimana ketentuan, itu tidak bersyukur. Menyoji punya jabatan yang tinggi, maka jalankan amanah itu. Karena macam tinggi, apapun jabatan, ketua atau apa, jabatan. Jalankan amanah. Apa amanahnya? Tugas pokoknya apa? Pengawasan misalnya. Itu juga jalankan. Tapi manakala pengawasan itu vakum, diam, hana mau tahu, itu namanya tidak menjalankan amanah. Berarti sama dengan hana bersyukur. Ini contoh. Geci. Jabatan. Sekdes. Jika sekdes itu tidak menjalankan kewajibannya, maka itu namanya tidak bersyukur. Matri kaya nyo sekde. Ji menjalankan hai bile kecil. Sedangkan ji bohang kecil bang. Laginya, jadi kita ini ada pimpinan. Jadi pimpinan itu tentu ada alasan. Kebijakan itu kan ada sama pimpinan. Kita memberi saran. Jika kebijakan itu mungkin ada kebijakan lain, kalau ini nggak cocok, ya kan? Ya kita harus patuh. Selama misalnya gini, ada program sekdes, pegat majlis taklim dalam kampung, contoh. Ilarang lagi kecil, nyampe pate, yang lagi ya. Habis lu hormat batasan aja. Tapi menyo yang baik-baik sarankan. Kan betul yang kadang cahana roh saran tayo, mak panai abi tu mah kan. Lagi. Kemudian meninggalkan salat. Ya ramai cik tayo. Orang meninggalkan salat. Ya padahal gayu semayang, tapi ramai orang tinggal. Dia melihat bahwa tidak ada Allah yang mengatur dan melakukan alam ini dan diri mereka. Jadi merasa seolah-olah Allahnya kan Allah yang mengatur dunianya. Padahal mandum Allah. Yang pudip Allah, yang mati Allah, yang juk rezeki Allah, mandum Allah. Tapi seolah-olah kan Allah kedro dipikir. Yang tanda yang salah. Maka Makanya dosa-dosa yang kita lakukan Allah tidak akan mengampuni. Pakan hana ampuni dosa oleh Allah. Karena tanya bunuh hana patuh ba Allah. Le lawan pupu yang diperintah oleh Allah, hantem pupu. Maka hana dapat ampunan. Tapi bagi orang yang beriman bunuh mendapat ampunan dan keangkat ketinggian derajat dan Allah berikan rezeki yang baik. Tapi menyertai hana laginya, maka tidak mendapat keampunan dan tidak mendapat rezeki dari Allah, rezeki yang baik dan bermanfaat. Bahkan rezekinya dapat menyusahkan dalam kehidupan. Gejok rezeki. Hamrekat susah dalam kehidupan. Makin hantu malam. Berarti itu bukan rezeki yang baik, justru dapat membawa malapetaka begitu. Sakit dia hunting. Hunting malam susah pikiran kebun dia lehat. Sehingga hana membawa ketenangan. Dari itu kepada kita semua, baik penguasa, maknanya pejabat pemerintah, orang kaya, rakyat biasa, tokoh, cendekiawan di dalam negara yang kita cintai ini, agar dapat meningkatkan keimanannya. Saya meningkatkan keimanan. Beribadah baik dan peduli kepada saudara-saudara kita yang berhajat dan berkekurangan. Jadi makanya ada program dalam MPTT, programnya santunan kepada fakir miskin. Tinggal kadang luhur raya tak coba. Contoh, tak kumpul dia jamaah MPTT tu kami, jamaah ratib, jamaah pengajian. Untuk istana tumbang taboh bingoli. Contoh masih Radali na tumbang 2 kai bro.
si John na sumbang taka 1 kilo. Oh, tak kumpul-kumpul tenggala. Pah wate acara pengajian atau zikir, mutuji target di desa ibu dia. Tata yang bagi si, paduk doa pakir miskin ibu dia. All have lu doa. Yang juk tajuk kalinya paduk doa. Membelah mutuji. Tajuk membelah doa ni. Tinggal ke depan. Tajuk membelah tu. Mampu tajuk. Tajuk ber 5 kilo. Tajuk ber mana orang sabah sangka. Tajuk ber moli mutiara. Tajuk nyan yang diharap kali aku ya. Supaya tajuk dapat mengimpakkan sebahagian daripada rezeki kita. Katanya. Dah napu ya hangat sih lagaranya. Justru berkah. Teo yang kali. Oh menyona di antara jamaah tayo yang memang layak menerima jamaah tayo dia. Ai pun suji kecil ke kana data. Bagi si ai data yang dianggap kurang mampu. Utamakan liga ile. Ya, yang kurang mampu. Kenyan le. Nyo sang je terbantu contoh le kampung tayo mampu. Terbantu. Nyo dari jamaah. Kelagak lagi le. Anale. Drone ti thare bimoli makan 28 be taka. Olian nyum 1 kilo taka. Kan helah be taka. Olian di okan tu tumbang 2 kai pun mata kumpul-kumpul 2 kai pun kena kala je tu. Ai genyan lah dah pegang. Okey okey. Yang lebih ke. Jadi diharapkan kepada pemerintah, tokoh masyarakat, orang kaya, rakyat biasa, ya, cendekiawan di dalam negara kita ini supaya kita meningkatkan keimanan dan beribadah dengan baik dan peduli terhadap saudara-saudara yang berhajat dan berkekurangan. Baik dari segi ilmu, kurang ilmu, tak penuh ilmu. Dari segi belanja, tajuk bantuan untuk mendapat kesejahteraan baik kesejahteraan di negara atau di negeri yang kita cintai ini. Jadi dengan bantuan-bantuan bagian meningkatkan kesejahteraan. Yang itu. Ada banyak contoh dari om tadi. Nama Allah punya. Saya kurang yakin ke Allah gimana ni tajuk. Maka menyolang kitab Sirus Salikin ke pegang. Geyujuk sedekah geanjurkan. Keso geyujuk yang pertama. Yang pertama adalah kepada orang yang terdekat. Kau pun untuk orang ada. Yang tahu kita yang. Kepada ajuk jiu sementara ini kaduk-duk tro. Kau ke? Olehnya kepada siapa lagi? Kepada orang yang taat kepada Allah. Yang tim semayang. Yang tim berbuat ibadah yang diutamakan. Metuji nasi orang nyo miskin, nyo ten tumayang, nyo han ten tumayang yang diujuk ke to. Yang ten tumayang nya langsung saking yang apa? Kan? Oleh mualaf, kembali kepada mualaf. Mualaf ni lah, mualaf itu adalah orang yang sedang dijinakkan. Ya. Dijinakkan hati ji supaya ji kokoh imannya. Baik sampai balik ke agama Islam ji. Ya. Cuma sampai pajan mualafnya. Sampai apa? Sampai pajan. Menyulam lagi Baitul Mal cerita konyan dianggap mualaf itu 3 tahun. 3 tahun dibantu. Karena hanya mungkin bantu untuk 3 tahun. 3 tahun itu dapat bantuan. Jadi menyojih mualaf yang kebetulan jih miskin loh, yang kedua boh kenang. Ya kan? Yang memang harus diprioritaskan, mualaf miskin loh. Maka perlu dibantu.